Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widiawati dari kelas A dengan nomor NPM 2222010553. Saya dari Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dari sistem pencernaan. Ini adalah struktur sistem pencernaan yang ada dalam tubuh manusia. Yang pertama ada kelenjar parotis. Kelenjar parotis adalah kelenjar liur terbesar yang terletak di bagian samping wajah. Kelenjar parotis ini berfungsi menghasilkan air liur untuk membantu pencernaan makanan. Kedua, ada kelenjar sublingualis. Kelenjar sublingualis ini berfungsi menjaga kadar kelembapan dan membasahi rongga mulut, melumasi dan melunakkan makanan sehingga proses menelan dan mengecap rasa makanan akan lebih mudah. Yang ketiga ada kelenjar submandibular. Kelenjar submandibular ini, fungsi utama dari kelenjar ini adalah menghasilkan air liur paling banyak sekitar 70%. Air liur yang dihasilkan pada kelenjar mengandung protein yang menghambat pertumbuhan bakteri sehingga mencegah terjadinya infeksi. Yang keempat ada faring. Faring terdiri dari 3 bagian. Nasofaring, bagian atas faring yang terhubung ke rongga hidung dan berfungsi agar udara bisa masuk. Yang kedua adalah orofaring, bagian tengah faring yang terhubung ke rongga mulut. Ini berfungsi agar udara, makanan ataupun minuman melewatinya. Yang ketiga adalah laryngofaring atau hipofaring, bagian bawah tenggorokan dekat laring. Ini berfungsi untuk mengatur perjalanan udara ke paru-paru serta asupan makanan ke kerongkongan. 5. Ada trakea. Trakea ini adalah menjadi penghubung dalam sistem pernapasan manusia. Ketika udara masuk, trakea akan menghangatkan dan melembabkan udara sebelum airnya masuk ke paru-paru. Keenam, ada esofagus. Esofagus membawa makanan bermula ketika makanan ditelan atau berpindah dari mulut ke tenggorokan. Yang ketujuh ada lambung. Lambung adalah mengelola, menyimpan dan menyingkirkan zat berbahaya. Fungsi lambung juga untuk menyerap zat yang baik untuk tubuh. Yang kedelapan ada diafragma, sekat yang membatasi perut dan dada. Ini perut dan dada. 9 ada limpa. Limpa adalah organ tubuh di dalam rongga perut sebelah kiri atas yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membantu pencernaan dan membersihkan darah. Organ ini merupakan yang terbesar dalam sistem limfatik. Yang ke-10 ada hati. Hati ini terdapat 3 bagian, yaitu sebagai sekresi atau memproduksi empedu untuk mengomunisasikan lemak dan memproduksi glukogenik yang mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang kedua adalah metabolisme, mempertahankan gula darah, menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Yang ketiga adalah detoksifikasi. Yang keempat adalah membentuk sel darah merah selama 6 bulan kehidupan fetus. Yang ke-11 ada kandung empedu. Fungsi utama kandung empedu adalah untuk menyimpan, mengentalkan, dan melepas getah empedu ke saluran pencernaan. Yang ke-12 ada duodenum atau usus 12 jari, yang berfungsi untuk mengambil makanan yang sudah setengah dicerna dari perut melalui pylorus atau katup yang membuka dan menutup yang memungkinkan makanan lewat dari perut ke usus halus dan melanjutkan proses pencernaan. 13 ada saluran empedu. Saluran empedu adalah saluran yang membawa cairan empedu dari hati sampai ke usus. Yang ke-14 ada pankreas. Pankreas memiliki fungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan membantu mencerna makanan di dalam perut. 15 adalah usus besar. Usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini memiliki beragam fungsi seperti menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi dan mencegah infeksi serta membentuk tinja. Yang ke-16 ada usus halus. Usus halus merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi.
Nutrisi ini nantinya digunakan untuk pembentukan dan perbaikan sel serta pemeliharaan jaringan tubuh. Yang ke-17 ada usus besar naik atau ascending colon. Kolon ascending merupakan bagian paling besar dari usus besar. Letaknya berada di dasar perut kanan bawah dan ujungnya berakhir di samping hati. Berbeda dengan cecum, kolon ascending memiliki tugas lain yaitu menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Yang ke-18 ada cecum. Bagian ini berbentuk seperti kantong yang menghubungkan bagian akhir usus kecil dan usus besar. Fungsi bagian ini adalah membantu penyerapan kembali nutrisi dan sisa air dari chyme, yaitu sisa makanan berbentuk bubur cair dari usus kecil yang masuk ke dalam cecum. Yang ke-19 ada appendix. Fungsi appendix adalah sebagai organ imunologik dan secara aktif berperan dalam sekresi imunoglobulin atau suatu kekebalan tubuh di mana memiliki kelenjaran limfoid. Yang ke-20 ada descending colon descendant. Kolon ini berfungsi menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Yang ke-21 ada sigmoid colon, yaitu bagian terpanjang dari usus besar dan ia terdiri atas 4 bagian, yaitu ascendent atau kanan rongga perut, transversum atau melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut, descendant atau kiri rongga perut, dan sigmoid atau bagian yang terhubung dengan rektum. Kolon memiliki fungsi untuk mencampur chyme dengan enzim pada saluran cerna. Campuran ini akan membentuk tinja yang nantinya akan dikeluarkan tubuh. Yang ke-22 ada rektum. Rektum adalah bagian dari usus besar yang terhubung dengan kolon sigmoid. Fungsi usus besar pada bagian ini adalah menerima dan menyimpan limbah dari kolon. Yang ke-23 ada anus. Anus adalah bagian paling akhir atau ujung dari usus besar dan adalah anus. Saat rektum sudah penuh, terisi dan tinja siap dikeluarkan, disinilah anus mengambil peran. Tinja atau kotoran akan dikeluarkan melalui anus dan ditandai dengan sensasi mules serta dorongan untuk buang air besar.